Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Amin. Izin kali ini saya ingin berbagi kembali Bapak Ibu, terutama untuk teman-teman honorer ya Bapak Ibu. Ternyata ada 3 kategori honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu Bapak Ibu. Nah, ketiga kategori itu siapa saja? Nanti silakan Bapak Ibu ya disimak sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lengkongayobandung.com ya. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan strategis dalam penataan tenaga honorer melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024. Nah, langkah ini diambil untuk memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Bahwa pemerintah berkomitmen tidak akan ada pemutusan hubungan kerja dan itu yang akan dipertahankan sepertinya gitu Bapak Ibu. Ya, sekaligus untuk memaksimalkan pemanfaatan tenaga eks honorer di berbagai instansi pemerintah. Nah, keputusan soal nasib honorer disampaikan oleh Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini dalam rapat kerja bersama Komisi 1 ya DPD Republik Indonesia pada 3 Desember lalu. Nah, terkait dengan penataan tenaga honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN Bapak Ibu, di mana penataan tenaga honorer ini harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Jadi tahun ini terakhir ya, dan ke depan tidak ada lagi istilah honorer. Jadi hanya ada 2 ASN itu adalah PNS dan P3K sebagaimana Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, dalam skema ya terdapat 2 kategori pengangkatan P3K, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu sesuai rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, 2 skema itu Bapak Ibu, yang pertama adalah P3K penuh waktu. Ini ditujukan untuk tenaga honorer yang memenuhi syarat prioritas serta kebutuhan formasi. Nah, itu yang disebut dengan P3K penuh waktu ya. Lalu P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu itu solusi bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria P3K penuh waktu tetapi masih memenuhi syarat minimal. Nah, itu yang dimaksud dengan 2 skema P3K Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan judul kita tadi di depan, lalu 3 golongan honorer yang masuk skema paruh waktu itu siapa saja? Nah, ini yang paling penting dan harus diketahui tentu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah peserta seleksi yang tidak lolos perankingan tetapi telah mengikuti tes hingga tahap akhir. Nah, itu kategori pertama. Jadi peserta seleksi yang tidak lolos perankingan tetapi telah mengikuti tes hingga tahap akhir. Itu yang pertama. Kemudian kategori kedua, honorer di daerah yang tidak memiliki anggaran untuk mengangkat P3K penuh waktu. Jadi bagi daerah-daerah yang tidak memiliki anggaran untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka oleh pemerintah pusat skemanya nanti dialihkan kepada paruh waktu. Nah, kira-kira begitu ya pernyataannya. Lalu kategori yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang telah bekerja minimal 2 tahun tetapi belum terdaftar dalam database BKN. Ya, jadi tenaga non-ASN yang telah bekerja minimal 2 tahun tetapi belum terdaftar dalam database BKN. Nah, itu yang termasuk tadi sesuai dengan judul kita 3 kategori honorer ya Bapak Ibu yang akan nanti masuk ke paruh waktu gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain tadi paruh waktu, bahwa pengangkatan P3K tahun ini memang prioritas ya untuk pengisian formasi P3K. Nah, pengisian formasi P3K di tahun 2024 ini prioritasnya untuk tenaga honorer dalam kategori berikut. Yang pertama adalah pelamar prioritas 1 ya, seperti guru, bidan, kemudian pendidik, klinis yang masuk daftar 2023. Kemudian yang kedua X tenaga kategori 2, THK 2. Lalu tenaga non ASN honorer terdata dalam database BKN, lalu tenaga non ASN aktif
honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Itulah yang mengisi formasi P3K di tahun 2024. Oke, Bapak Ibu, itu kira-kira gambaran teman-teman honorer tadi ya yang masuk 3 kategori, di mana 3 kategori ini nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ada 3 golongan tadi ya Bapak Ibu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan ada gambaran bagi teman-teman kira-kira masuk kemana nih, ya penuh waktu apa paruh waktu. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa mencerahkan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam hangat dari Kang Edi. Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.